Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Glory Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar dan merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kami memberikan sebuah tema, yaitu Jadilah Bintang. Firman Tuhan ini kita ambil pada Injil Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini banyak orang mencari ketenaran dengan berusaha untuk disorot oleh media. Akan tetapi, seorang tawanan Yahudi yang masih muda mencapai ketenaran dengan cara yang lebih baik. Ketika Daniel dan teman-temannya ditangkap oleh bangsa penyerbu yang kejam, tampaknya mustahil nama mereka akan terdengar lagi. Tetapi tak lama kemudian, para pemuda saleh ini justru menjadi menonjol karena cerdas dan dapat dipercaya. Ketika raja mendapat mimpi yang tidak dapat diulangi atau ditafsirkan oleh orang-orang yang bijaksana di istana raja, ia menghukum mati mereka. Setelah semalaman berdoa bersama teman-temannya, Daniel menerima isi mimpi raja tersebut dan ditafsirkannya dari Allah. Maka raja mempromosikan Daniel menjadi nasihat utamanya. Kisah ini sudah cukup luar biasa jika berakhir di situ. Namun, beberapa orang terpercaya bahwa pengaruh Daniel di Babel membuat orang sadar akan adanya berbagai nubuat tentang Mesias, tentang juru selamat yang akan lahir di Bethlehem. Pengajaran Daniel mungkin dijadikan alasan oleh orang-orang bijak dari timur yang 500 tahun kemudian mengikuti bintang sampai ke bagian dunia yang terpencil dan asing. Mereka menemukan raja yang masih bayi, menyembahnya dan kembali ke negeri mereka dengan kabar baik tentang perjalanan Allah yang luar biasa ke dunia. Kita buka pada Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea.
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kemudian mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang terkasih, dengan membuat orang-orang lain berbalik kepada kebenaran, kita seperti Daniel dapat menjadi bintang yang bersinar abadi. Dan saudara, Anda dapat menarik orang kepada Yesus bila Anda memiliki cahayanya di dalam hidup Anda. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini, dan sampai bertemu kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.